Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Rekayasa Ulang Sistem B, ingin mempresentasikan tentang kode klon. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nuria Hasanah, NIM 2019 103 703 11044. Lanjut, Zul. Nama saya Muhammad Salahuddin Zulfa, NIM 2019 1037 0311 007. Ya, saya Hilali Batullah, 2019 1037 03 11003. Saya Listia Nur Ainan, NIM 2019 1037 0311 377. Lanjut slide-nya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang klon. Klon adalah salah satu yang tampak seperti salinan dari bentuk aslinya. Klon merupakan sinonim dari duplikat. Klon adalah segmen kode yang serupa menurut beberapa definisi kesamaan. Lanjut. Kemiripan similarity kode dapat didasarkan pada dua. Yang pertama teks, yang kedua semantik. Teks yaitu yang pertama, dua fragmen kode membentuk klon jika teks program mereka mirip. Yang kedua, sebagian besar hasil copy dan paste. Lalu, ada semantik. Yang pertama, jika potongan kode A dan B memiliki pra dan pasca kondisi yang sama. Lalu, klon memiliki 4 tipe. Tipe pertama, salinan persis tanpa modifikasi. Tipe kedua, salinan identik secara sintaksis hanya mengidentifikasi variabel, jenis, atau fungsi yang telah diubah. Tipe ketiga, salinan dengan pernyataan modifikasi lebih lanjut telah diubah, ditambahkan, atau dihapus. Lalu tipe keempat, perilaku atau fungsi klon tetap sama. Lanjut. Lalu penjelasan yang ini akan dijelaskan oleh teman saya Hilal Hibatullah. Jadi tipe-tipe klon code itu ada 4 tipe. Jadi saya akan menjelaskan keempat tipe klon itu. Jadi untuk tipe klon pertama itu dinamakan dengan ersatz klon, yang mana itu ciri-cirinya yaitu jenis klon ini terlihat seperti kode asli dengan variasi komentar dan spasi. Terus yang kedua, mereka dapat dideteksi dengan menggunakan metode berbasis teks, berbasis token, atau teknik deteksi klon sederhana. Dan yang ketiga, alat berdasarkan algoritma seperti KMP, algoritma SDD dapat mendeteksi klon ini dengan pencocokan string. Itu merupakan ciri-ciri dari tipe klon pertama. Lanjut. Lalu di sini ada tipe 2 klon yang dinamakan dengan rename atau parameterized clone. Ciri-cirinya itu variasi dalam nama literal variabel, kata kunci diganti dengan nama. Terus yang kedua, penggunaan model berbasis token atau teknik berbasis metrik akan dapat mendeteksi jenis klon ini di dalam kode. Yang ketiga, Clan, Columbus, MCD Finder adalah beberapa alat yang digunakan oleh pengembang untuk mendeteksi klon penggantian nama. Lanjut. Terus di sini ada tipe 3 klon yang dinamakan dengan near miss clone. Di sini ada beberapa ciri, yaitu mereka dibuat dari base code dengan modifikasi pernyataan, penambahan atau penghapusan. Kedua, alat seperti clone DR, clone digger berdasarkan teknik tree dapat digunakan untuk mendeteksi near miss clone. Selain itu yang ketiga ada the last chance tree is compare which is further in tree based technique. Lanjut. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada
tipe 4 klon yang dinamakan dengan semantik klon. Yaitu ciri-cirinya pengkodean atau sintaks program berbeda, tetapi perilaku atau fungsi klon tetap sama dalam klon semantik. Yang kedua, alat seperti duplex, Scorpio, berdasarkan teknik GARD, terbukti bermanfaat dalam mendeteksi jenis klon ini. Lanjut. Ya, di sini saya ingin menjelaskan ya tujuan dan metode dari clone management. Jadi clone management itu mempunyai tujuan mengidentifikasi dan mengorganisir clone yang ada. Terus yang kedua, mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran clone. Yang ketiga, menghindari clone sama sekali. Metode yang digunakan dalam clone management yaitu preventif, kompensatif, dan konektif. Lanjut. Oke, berikutnya mengenai comparative clone management. Comparative clone management yang pertama itu mencakupi aktivitas untuk menghapus klon dari sistem. Yang kedua, jika Anda tidak ingin menghapus klon, gunakan alat untuk mendeteksi dan menghapus klon secara otomatis. Yang berikutnya, preventif dan comparative clone management. Preventif atau preventive control. Yang pertama itu hindari klon baru. Yang berikutnya, comparative, itu ada problem manning. Yang pertama, membatasi dampak negatif dari klon yang ada yang akan ditinggalkan dalam sistem. Yang berikutnya, alternatif dari penghilangan klon. Secara sadar membiarkan klon. Yang kedua, klon dapat dikelola, dihubungkan, dan dirubah secara bersamaan menggunakan linker editing. Yang ketiga, linker editing memungkinkan seseorang untuk menghubungkan dua klon atau lebih secara persisten. Yang berikutnya, deteksi klon pada sistem besar. Yang pertama, deteksi klon secara manual tidak layak dilakukan untuk sistem yang besar. Yang kedua, diperlukan tools untuk mendeteksi secara otomatis. Nah, untuk dari tugas yang diberikan, yang pertama itu yang tadi, temukan contoh klon tipe 1, 2, 3, dan 4 dari sumber manapun. Yang ketiga, temukan klon tipe 1 dan 2 jika memungkinkan, 3 dan 4 di dalam kode Anda. Yang ketiga, buat presentasi dengan ketentuan pada slide yang ditentukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Listi. Jadi, tugas pertama, kita mendapatkan contoh dari tipe 1, 2, 3, 4 dari sumber. Yang tabel yang pertama itu inisial kode F-Regman CFA. Itu merupakan kode program asli. Lalu, pada tabel selanjutnya, di tipe 1 klon, perbedaannya dengan program yang pertama, yaitu komennya di tipe 1 klon dengan yang program aslinya berbeda, tapi kode programnya sama. Lalu di tipe 2 klon, yang membedakan adalah variabel pada program. Di kode asli menggunakan I, A, dan B. Sedangkan di kode yang diklon menggunakan J, Y, dan X. Sehingga dimasukkan ke dalam tipe 2 klon. Selanjutnya, di tipe 3 klon, perbedaannya ada penambahan statement baru. Pada yang asli tidak ada statement A sama dengan 10 kali B. Tetapi pada kode yang diklon terdapat statement A sama dengan 10 kali B. Di tipe 4 klon mempunyai kode program yang berbeda, tapi
tapi mempunyai fungsi yang sama. Next. Tugas kedua merupakan kode clone yang kita cari melalui aplikasi yang kita punya. Tipe pertama, di kelas register pada baris 35 sampai 44 dan di kelas login pada baris 28 sampai 38 mempunyai program yang sama. Jadi, mempunyai kode program yang sama, sehingga di kelas login merupakan tipe 1 klon dari kelas register. Next. Pada tipe kedua, di kelas asli hapus pack menggunakan variabel halaman. Sedangkan di kelas hapus menggunakan variabel teks, sehingga kelas hapus ini merupakan tipe 2 klon dari kelas hapus pack. Pada contoh berikutnya, di kelas register dan kelas login, perbedaannya pada baris ke-28 di kelas login. Di kelas login terdapat penambahan statement pada baris ke-28 dari register. Next. Tipe keempat, di kelas register baris ke-22 dan kelas indeks pada baris 41 merupakan kode program yang berbeda tapi mempunyai fungsi yang sama, yaitu ingin menampilkan logo pada website. Pada aplikasi ini kita menggunakan website monitoring turbin dari PT PJB. Sekian penjelasan dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.